Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya, sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan dengan submaterinya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Oke, dipersiapkan baik-baik untuk pembelajaran hari ini ya. Kita mulai pembelajarannya. Untuk yang pertama, Ibu akan memberikan anjuran terlebih dahulu tentang pencegahan coronavirus atau COVID-19. Ya, langkah-langkah pencegahan yang pertama yaitu kalian diharapkan untuk bisa mencuci tangan kalian sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, air bersih tentunya ya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan bagi kalian untuk memegang wajah kalian, apalagi hal ini dilakukan dengan sering ya, terutama bagian hidung, mulut, dan mata ya, apalagi ketika tangan kalian sedang dalam kondisi atau keadaan tidak bersih. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak kalian dengan orang lain minimal adalah 1 meter atau 6 langkah kaki ya. Kemudian yang keempat, kalian harus memakai masker kalian ketika flu atau menutup dengan lengan bagian dalam kalian saat bersin dan batuk. Nah, memakai masker juga ini penting untuk kalian lakukan atau kalian terapkan ketika kalian pergi ke luar rumah ya. Tapi, anjuran dari pemerintah adalah menghimbau kepada kalian untuk tetap berusaha di rumah saja dan hanya keluar apabila sangat diperlukan. Jadi apabila kondisinya penting itu kalian boleh keluar, tapi anjurannya adalah kalian tetap stay at home gitu ya. Ibu rasa kalian semua anak-anak ibu sudah pintar, jadi sudah tahu bagaimana langkah-langkah pencegahan dari virus corona ini ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengkaji kompetensi dasar yang pertama 3.5 ya. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Sedangkan tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pengetahuannya yaitu untuk menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, dan tujuan keterampilannya yaitu untuk agar siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Oke. Kita ulas lagi ya untuk pada bab yang terakhir ini, sistem persamaan linear dua variabel. Untuk pertemuan yang pertamanya kita itu membahas tentang SPLDV atau konsep dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Kemudian yang pertemuan kedua ada penyajian dari sistem persamaan linear itu dengan menggunakan metode grafik. Dan yang terakhir, yang selanjutnya, yang pertemuan ketiga, kita akan membahas atau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian itu telah mempelajari cara menentukan atau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik ya. Namun, menurut kalian nih, apakah menentukan selesaian dengan grafik itu lebih efisien, atau itukah cara paling efisien, ataukah ada cara lain selain menggunakan metode grafik? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan mengamati dan memahami tentang metode substitusi yang berikut ini. Perhatikan bagaimana menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, ada 2x ditambah y sama dengan 3 dan x dikurangi 3y sama dengan 5. Nah,
dari persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 3, kita itu dapat menentukan nilai x dengan mengganti atau menyubstitusi bentuk persamaan y. Ya, jadi kita bisa menentukan nilai x-nya dengan mensubstitusi dari persamaan y-nya, ya. Seperti berikut. Nah, kita pertama mengubah dulu persamaan 2x ditambah y sama dengan 3 itu menjadi bentuk y sama dengan, ya. Caranya gimana, ya? Itu kan di ruas kiri itu ada bentuk 2x ditambah y, ya. Jadi y-nya itu tetap ditulis y. Kemudian sama dengan 3, 3-nya di ruas kanan juga tetap ada di ruas kanan. Dan kemudian yang nilai 2x-nya itu dipindah ke ruas kanan. Karena 2x itu berupa positif, kalau dipindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi bentuk persamaan y sama dengannya adalah y sama dengan 3 dikurangi 2x. Sampai sini paham? Nah, kita sudah dapat nilai y-nya atau bentuk y-nya, ya. Jadi kita bisa langsung substitusikan nilai y ini ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan x dikurangi 3y sama dengan 5. Sehingga x dikurangi 3y sama dengan 5, kita substitusikan nilai y-nya, berarti x dikurangi 3. Nah, y-nya ini diganti menjadi 3 dikurangi 2x. Ya, nilai yang tadi kita udah dapat. Sampai sini paham, ya? Oke, sama dengan 5. Jadi, kita bisa operasikan bentuknya menjadi x dikurangi, ya. Jadi, ini dikalikan, ya. 3 dikali 3, 9. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2x adalah positif 6x, sama dengan 5. Jadi, kita bisa jumlahkan, ya, atau kita bisa operasikan yang punya variabel x-nya dulu, ya. Ada x dan positif 6x. Jadi ditambah, ya, 1x ditambah 6x jadi 7x dikurangi 9 sama dengan 5. Jadi 7x sama dengan 5. Kemudian negatif 9 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 9. Jadi x-nya adalah 5 ditambah 9, yaitu adalah 14 dibagi yang 7, dibagi 7. Jadi x-nya sama dengan 14 dibagi 7, x-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu, ya, kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan y sama dengan 3 dikurangi 2x, ya, atau ke persamaan yang kita ubah bentuknya menjadi y sama dengan tadi, ya, sehingga bentuknya menjadi y sama dengan 3 dikurangi 2 dalam kurung x-nya kita ubah menjadi 2, ya, karena kita udah peroleh tadi 2. Jadi diperoleh y sama dengan 3 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi y sama dengan 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Nah, jadi kita peroleh di sini, ya, bahwa x-nya itu ketemu 2 dan y-nya adalah negatif 1. Nah, untuk bisa memeriksa apakah betul bahwa x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan negatif 1, maka kita harus mengeceknya, ya. Nah, kita harus mengeceknya seperti ini. Jika x sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 1, maka kita bisa substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 3, sehingga kita substitusikan masing-masing x dan masing-masing y-nya, ya. 2 dikali dalam kurung 2 ditambah y-nya negatif 1 sama dengan 3. 2 ditambah 2 berapa? 4. 4 ditambah negatif 1. Positif ketemu negatif, jadi negatif. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi diperoleh di sini bahwa persamaannya, ya, diperoleh 3 sama dengan 3, ya. Berarti nilai dari ruas kanan dan kirinya sama, berarti bernilai benar. Jadi x sama dengan 2 merupakan SPLDV. Nah, kemudian yang kedua kita cek untuk
Y-nya, kita substitusikan nilai Y-nya. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1, kita substitusikan nilai Y dan X-nya ke dalam persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 5, sehingga kita substitusikan masing-masing X dan masing-masing Y-nya. X-nya 2, kemudian 3 kali Y-nya negatif 1 sama dengan 5. Ya, 2 dikurangi 3 dikali negatif 1. Kita operasikan perkaliannya dulu. 3 negatif 3 kali negatif 1 berapa? Positif 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan 5, atau ruas kanan sama dengan ruas kiri, berarti bernilai benar. Jadi selesai dari SPLDV tersebut itu benar bahwa X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 1, atau bisa kita tulis dengan titik koordinatnya itu 2, negatif 1. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, untuk penerapan dari SPLDV dengan metode substitusi, kita bisa mengikuti atau melihat contoh berikut ya, contoh pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar tersebut ya, terdapat atau bisa dilihat bahwa yang gambar A, nilai atau harga dari satu buah kacamata dan 2 buah celana itu adalah 500.000. Kemudian gambar yang B adalah harga dari 3 buah kacamata dan 1 celana juga adalah 500.000. Nah, kita harus bisa menentukan nih dengan SPLDV ini, nanti kita bisa menentukan harga dari 1 kacamata itu berapa, harga dari 1 celana itu berapa. Ya, kita pakai rumus atau konsep SPLDV dengan metode substitusi ini. Nah, caranya atau langkah-langkahnya yang pertama, kalian harus memisalkan terlebih dahulu ya. Jadi misalkan harga satu buah kacamata itu adalah X. Kalian bisa pakai A, B, terserah, tapi kita sekarang pakai X dan Y ya. Harga satu buah kacamata itu adalah X dan harga satu buah celana itu adalah Y. Jadi ingat-ingat ya, kacamatanya X dan celana itu adalah Y. Nah, sekarang kita buat persamaannya dari soal tersebut ya. Di soal yang pertama itu harga satu kacamata dan 2 buah celana itu 500.000. Kacamata itu tadi apa? Kacamata itu kita misalkan dengan X, berarti 1X ya, ditambah dengan 2 buah celana. Celana itu tadi kita simbolkan atau kita misalkan dengan Y, berarti 2Y. Jadi persamaan yang pertama adalah 1X atau X ditambah 2Y, itu jumlahnya adalah 500.000. Itu persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang B ya, itu adalah persoalannya harga 3 buah kacamata dan 1 buah celana adalah 500.000. Jadi persamaannya 3 kacamata. Kacamata kita misalkan dengan X ya, berarti 3X ditambah 1 buah celana. Celana kita misalkan dengan Y, berarti 1Y. Jadi kita jumlahkan 3X ditambah Y itu sama dengan harganya adalah 500.000. Jadi kita peroleh dari SPLDV yang terbentuk itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 500.000 dan 3X ditambah Y sama dengan 500.000. Sampai sini paham ya? Jadi kalian harus memisalkan terlebih dahulu, kemudian kalian lihat dari soalnya dari pemisalan tersebut jumlahnya berapa dan harganya juga berapa. Oke. Nah, dengan menggunakan metode substitusi ya, maka kita bisa mengubah persamaan yang pertama itu menjadi bentuk X sama dengan ya. Kita bisa rubah menjadi bentuk X sama dengan. Caranya ya sama seperti yang contoh yang tadi ya. X-nya ada di X ditambah 2Y itu ada di ruas kiri ya. Jadi kita buat X sama dengan, berarti X-nya tetap di ruas kiri. Kemudian sama dengan nilai yang ada di ruas kanan adalah 500.000 ya. 500.000 tetap di ruas kanan, dan yang ada di ruas kiri berupa positif 2Y kita pindah menjadi ke ruas kanan. Karena positif dipindah ruas ke kanan jadi negatif 2Y.
Jadi bentuk X-nya sama dengan 500.000 dikurangi 2Y. Sampai sini paham ya? Oke, nah untuk nilai X ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua ya. Nilai X sama dengan 500.000 dikurangi 2Y, kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu persamaan 3X ditambah Y sama dengan 500.000. Sehingga kita bisa peroleh di sini 3 kali X-nya berapa? X-nya tadi 500.000 dikurangi 2Y. Ya, paham ya? Ditambah Y ya sama dengan 500.000. Jadi kita operasikan atau kita kalikan 3 dikali 500.000, 1.500.000. Kemudian 3 dikali negatif 2Y sama dengan negatif 6Y. Jadi operasinya menjadi 1.500.000 dikurangi 6Y, kemudian ditambah Y sama dengan 500.000. Oke, yang bisa kita operasikan lagi di sini ada yang mempunyai variabel Y, yaitu negatif 6Y dan positif Y. Negatif 6 ditambah negatif 6Y ditambah 1Y berapa? Ya, jadi adalah negatif 5Y. Oke, kita peroleh jadi persamaannya 1.500.000 dikurangi 5Y sama dengan 500.000. Jadi nilai 5, negatif 5Y ini berapa? Negatif 5Y adalah ya 500.000, kemudian 1.500.000 yang ada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, karena positif pindah jadi negatif 1.500.000. Jadi Y-nya adalah 500 dikurangi negatif 1.500.000 berapa? Nah, jadi di sini diperoleh ya bahwa dari negatif 5Y sama dengan 500 dikurangi 1.500.000. Nah, yang di ruas kanan ya kita operasikan dulu 500 dikurangi 1.500.000 berarti adalah negatif 1 juta ya. Kemudian kita cari nilai Y-nya, Y sama dengan negatif 1 juta per atau dibagi. Jadi negatif 5-nya kita jadi pembaginya, yaitu kita buat jadi negatif 1 juta dibagi negatif 5. Jadi Y-nya ketemu negatif dibagi negatif, jadi positif 200.000. Nah, nilainya udah ketemu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 200.000 ke persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 500.000 dikurangi 2Y. Jadi X-nya sama dengan 500.000 dikurangi 2 kali Y-nya kita masukkan 200.000. Jadi X sama dengan 500.000 dikurangi 2 kali 200.000, 400.000. Jadi X sama dengan 500.000 dikurangi 400.000, X sama dengan 100.000. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabelnya adalah X-nya 100.000 dan Y-nya adalah 200.000. Dengan kata lain, kita bisa tahu di sini bahwa harga satu buah kacamata itu adalah senilai Rp100.000 dan harga satu buah celana panjang itu senilai Rp200.000. Nah, itu merupakan contoh dari pemanfaatan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi penyelesaiannya sama seperti kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, tapi kita buat ke dalam persoalan sehari-hari ya. Nah, contoh yang selanjutnya, tentukan atau selesaikan dari penyelesaian SPLDV yang pertama, Y sama dengan 2X dikurangi 4 dan 7X dikurangi 2Y sama dengan 5. Nah, kita selesaikan persoalan ini bersama-sama ya. Karena pada persamaan 1 sudah terbentuk dalam persamaan Y sama dengan atau sudah dalam bentuk Y sama dengan, maka kita langsung saja substitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan yang kedua ya. Y-nya sudah jelas ya, Y adalah
2x dikurangi 4. Jadi kita substitusikan nilai y sama dengan itu ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 7x dikurangi 2y sama dengan. Jadi kita operasikan 7x dikurangi 2 kali 2x, 4x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 4, positif 8 sama dengan 5. Jadi yang bisa kita kerjakan yaitu 7x dan negatif 4x ya, karena sama-sama bervariabel x. 7x dikurangi 4x sama dengan 3x ditambah 8 sama dengan 5. Jadi 3x sama dengan 5, positif 8 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 8. Jadi x-nya adalah 5 dikurangi 8, negatif 3 dibagi 3, x-nya sama dengan negatif 1. Nah, gitu ya. Nah, udah ketemu nilai x-nya adalah negatif 1, kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama, yaitu y sama dengan 2x dikurangi 4, sehingga y sama dengan 2 kali x-nya negatif 1 dikurangi 4. Jadi y sama dengan 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 4. Jadi y-nya sama dengan negatif 2, negatif lagi 4, negatif 6. Jadi selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut yaitu adalah x-nya negatif 1 dan y-nya adalah negatif 6 atau negatif 1, negatif 6. Gitu ya. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa memahami dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk latihan soalnya, yang pertama, kalian menentukan selesaian dari SPLDV 2x ditambah 3y sama dengan 5 dan 4x dikurangi y sama dengan 3. Nanti kalian buat dulu nih, akan jadi x sama dengan atau y sama dengan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, nah, Mustafa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel 2x ditambah y sama dengan 5 dan 3x dikurangi 2y sama dengan 4 seperti berikut. Nah, langkah yang pertama itu 2x ditambah y sama dengan 5 diubah menjadi bentuk y sama dengan y, jadi berubah menjadi y sama dengan negatif 2x ditambah 5. Kemudian yang langkah kedua, nilai dari y-nya substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Ya, 2x ditambah y sama dengan 5. Jadi 2x ditambah negatif 2x ditambah 5 sama dengan 5. X dikurangi 2x ditambah 5 sama dengan 5, jadi nilai 5 sama dengan 5. Nah, coba kalian jelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Mustafa dalam langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode substitusi tersebut ya. Kemudian bantu dia dengan memperbaiki langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Ya, kalian bantu atau kalian perbaiki ya. Bagaimana cara atau langkah-langkah yang benar. Ya, setelah kalian tahu kesalahan Mustafa, kalian perbaiki. Oke. Demikian untuk materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing. Demikian Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.